Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Udin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Saharina, SH, MA. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, SH, MH. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Departemen Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati seluruh tenaga kependidikan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta yang kami banggakan, para lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Ramah Tamah dan Penggelaran Wisuda Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode Juli 2025. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Melangkah ke acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan diri Medan bakti amamu kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa
Agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Yusuf Aditya Dakhri. Kepada saudara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala guna bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan doa sesuai dengan ajaran agama Islam, dan bagi yang non-muslim diharap untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji untukmu, Tuhan semesta alam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah tempat kami memohon, dan Engkau pula lah tempat kami berdoa akan kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan ramah tamah dan penggelaran wisuda periode Juli tahun 2025 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat dan membawa manfaat, serta bangkitkanlah jiwa kami yang haus akan ilmu dan sikap religius dalam diri kami. Berikan kami keselamatan serta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Semaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang sangat mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam bingkai persatuan dan kebersamaan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu. Curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami. Luluskanlah kami dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta tanamkanlah rasa ikhlas dalam mengabdi kepadamu, sehingga kelak kami mampu menjadi insan penegak hukum yang berjalan di jalan kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menentukan, berikanlah masa depan yang baik kepada kami semua, khususnya kepada para wisudawan yang sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan dalam menentukan masa depan mereka. Kuatkanlah mereka, serta berikanlah mereka pekerjaan dan jodoh yang terbaik di sisimu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para dosen-dosen kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak di surgamu yang penuh dengan kemuliaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki agenda selanjutnya, pembacaan nama lulusan terbaik dari program doktor, magister, dan sarjana, serta lulusan berprestasi, sekaligus pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik beserta pembimbingnya oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya kepada Ibu Profesor Dr. Iin Karita Saharina, SHMA, dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja saya bacakan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 011128 garing UN 4.1.11 garing Cap 2 garing 2025 tentang lulusan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister, dan sarjana. Wisuda periode Juli tahun 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, lulusan terbaik tingkat fakultas pada program doktor, magister, dan sarjana dalam lingkungan Fakultas Hukum Unhas wisuda periode Juli tahun 2025. Kedua, kepadanya diberikan piagam penghargaan sebagai prestasi serta menjadi contoh teladan bagi mahasiswa lain dan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang dibebankan pada anggaran DPAU Unhas tahun 2025 alokasi Fakultas Hukum. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Juli 2025, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MA, MAP. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentang lulusan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister, dan sarjana wisuda periode Juli tahun 2025. Saya mulai dari program studi doktor ilmu hukum, nama Dede Arwinsyah, IPK 3,93, lama studi 2 tahun 10 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Promotor Profesor Dr. Aswanto SH MSI DFM, Kopromotor 1 Profesor Dr. Ahmad Ruslan SH MH, dan Kopromotor 2 Profesor Dr. Amir Ilyas SH MH. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Nama Gebya Aprian BR Purba, IPK 4,00, lama studi 1 tahun 4 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Pembimbing utama Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Program Sarjana Ilmu Hukum. Nama Saskina Widiarti. IPK 3,98. Lama studi 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 9 bulan. Predikat kelulusan cum laude dan dosen pembimbing Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH. Wisudawan terbaik berprestasi program sarjana. Nama Sayan Rihadatul Aisy. Dosen pembimbing Ibu Andi Suci Wahyuni SH MKN. Berikut saya bacakan prestasi nasional yang diraih. Lolos pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Lolos yang kedua, lolos pendanaan Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, khususnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya. Selanjutnya kepada para lulusan yang disebutkan namanya serta Bapak Ibu pembimbing dimohon kiranya agar dapat mengambil tempat, dan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum kami mohon agar dapat mengambil tempat untuk memberikan penghargaan kepada lulusan dan pembimbing lulusan terbaik. Agenda selanjutnya, pembacaan nama seluruh lulusan program doktor, magister, dan sarjana yang akan dibacakan oleh Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan untuk itu kami mohon kepada para lulusan untuk maju ke depan sesuai urutan penyebutan, dimulai dari sebelah kanan dan kembali ke tempat duduk masing-masing setelah disebutkan. Dan kepada Ibu Rini Anggreni, Eskom MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar nama wisudawan periode Juli tahun akademik 2024-2025. Program studi Doktor Ilmu Hukum. 1. Kalis R. Rossi. 2. Nur Alim. 3. Wan Livia Delicia. 4. Kasrudin. 5. Dede Arwinsyah. 6. Gusti Anom Wijaya. Program studi Magister Ilmu Hukum. 7. Nurlila Fitria Ningsi. Nurlila Fitria Ningtyas. 8. Atika Suri. 9. A. Suraini. 10. Megawati Dani Saputri.
11. Laode Hairul Saleh Wahid. 12. Ardi Putra Dewa Agung. 13. Nurul Ilmi Ruslim. 14. Muhammad Andi Saweri Gading. 15. Maharani. 16. Riri Resa. 17. M. Adim Kurniawan. 18. Rawadatul Jannah. 19. Melisa. 20. Gebia Apriani BR Purba. 21. Andi Arni Mulyani. 22. Anwar Tahir. Program Studi Magister Kenotariatan. 23. Auri Ningtyas Trifka Jelita. 24. Reananda Adila Putri. 25. Nadia Febriani Mustafa. 26. Penny Trivian Malaha. 27. Andi Ana Eki Pratama Putri. 28. Reni Oktaviani. 29. Disa Rizky Amalia. 30. Rizky Apriani. 31. Naufal Hilmi. 32. Imam Saputra. 33. Felicia Kristina Parengkuan. 34. Sarifah Nur Inaya. 35. Dewi Putri Abbas. 36. Andi Tenriola Depa Pada. 37. Andi Rita Wero Weguna. 38. Rama Adiguna Payangan. 39. Muhammad Rafi Yusuf. 40. Megatul Mukarrama. 41. Rafli Pradana. 42. Nabila Aminuddin. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. 43. A. Muhammad Nabawi Pacini P. Rawi. 44. Nurmiana. 45. Faiz Mufasir Ramadan. 46. Indah Cahyani Ilmiati Asikin. 47. Michael Hardianto. 48. Fadila Azahra Zafira. 49. Hairul Umam. 50. Cinelsia Rimanita Tapangrara. 51. Alika Fadia Rahman. 52. Adelia Nur Zam. 53. Alfi Wirdian. 54. Nur Alifa. 55. Hardiani Rizky Amalia. 56. Renaldi Amirullah. 57. Kenneth Gabriel Yonatan. 58. Aunistri Rahima MR. 59. Muhammad Abdurrosad Rizkillah. 60. Muhammad Fadli Asfari. 61. Fitri Amalia Ramadhani. 62. Muhammad Akbar Fadil. 63. Dewi Permata Sari. 64. Muhammad Fadri Setiawan. 65. Muhammad Alfian. 66. Andi Oksana Melani Syakira. 67. Muhammad Wira Budiman Wisnu. 68. Muhammad Salsabil Ihwan. 69. Made Pujawati. 70. Febi Aulia Maharani Saleh. 71. Melinda. 72. Saskina Widyarti. 73. Fikri Hairun Ramdan. 74. Naufal Ahmed Putra Arfin. 75. Dinda Putri Melati. 76. Muhammad Sultan Ramli Gani.
77 Zayan Rihadatul Aisy, 78 Milda Ulansari, 79 Fahmi Riani Rifat Mursalim, 80 Diar Alifa Putri, 81 Putri Patricia Ahmad, 82 Andi Afrian Asnur, 83 Reski Ramadhani, 84 Andi Nurul Utami, 85 Jumbra Nita, 86 Muhammad Aksan Adiatma Amir, 87 Andi Yaumil Ikozomi Yuda, 88 Jaisa Fasiha Farid, 89 Alfia Widat Riul Hari, 90 Ali Ashar, 91 Asmaul Husna, 92 Elizabeth Theodores, 93 Wahyu Sadewo Utama, 94 Sulhamsa Tri Agam Gunadi, 95 Muhammad Andri Juliano Anwarudin, 96 Felia Ardini, 97 Ayu Amiliana, 98 Muhammad Abel, 99 Atika, 100 Muhammad Ridwan, 101 Siti Fatima Indah Dwi Ilham, 102 M. Fadli Amdika Marwan, Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara, 103 Andi Anissa Ahyana Hamka, 104 Dafa Ahmad Zaki, 105 Ica, 106 A. Fatiha Herdinan Nanda, 107 Ayu Yunesti, 108 Amina, 109 Nurasisa Akmal, 111 Heri Andini Surya, 112 Fadel Anugrah, 112 Eli Sibagariang, 114 Meranti Putri, 115 Nasya Khairunisa, 116 Ayu Dian Mahmuda, 117 Putri Aulia, 118 Laode Iswar Age Sapara Rigau, 119 Tasya Salsabila, 120 Andi Muhammad Irham, 121 Rahmat Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki agenda selanjutnya, pembacaan yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada seluruh lulusan dimohon untuk berdiri dan kepada Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP kami persilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin 14 Juli 2025, saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada dekan, dengan ini
Dengan ini mengukuhkan saudara sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, jenjang program doktor, magister, dan sarjana. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademik yang telah diperoleh, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tradisi masyarakat akademik. Dekan Hamzah Halim. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh lulusan, dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan lulusan terbaik program sarjana yang akan disampaikan oleh Saudari Saskina Widyarti. Kepada saudari, kami persilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SH MA. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset Inovasi dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati SH MH. Yang saya hormati seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang turut hadir mendampingi saya pada hari ini. Terima kasih karena sudah membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan di setiap perjalanan saya, sehingga saya bisa sampai di titik ini dan mencapai gelar sarjana hukum. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan bimbingan yang diberikan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan dapat bermanfaat dan mampu saya juga teman-teman calon wisudawan amalkan di kemudian hari. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya yang mungkin tidak sempat hadir pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH, yang selalu menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi saya. Juga kepada kedua dosen penguji saya, Ibu Dr. Nur Asisa SHMH dan Ibu Dr. Audina Mayasari Muin SHMH MMCLA, atas segala masukan dan saran yang begitu berarti. Pesan dan kesan saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pastinya sangat seru dan menyenangkan karena saya bertemu banyak sekali teman-teman yang saya frekuensi dalam berdiskusi. Orang-orang yang tertarik membahas isu-isu hukum, orang-orang yang geram melihat kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi. Ditambah lagi, saya juga bergabung di organisasi Ledak yang mengasah saya untuk mampu berpikir kritis, analitis, dan juga solutif dalam melihat suatu permasalahan, khususnya di bidang hukum. Ada juga teman-teman LP2KI yang banyak mengajarkan saya tentang penalaran dan penulisan. Teman-teman KEA, Klinik Etik dan Advokasi yang memberikan banyak cerita, pengalaman, pengetahuan di bidang kode etik, peradilan, dan kehakiman. Juga yang tidak kalah penting, pengalaman dan cerita bersama teman-teman Konstitusi 2021. Walaupun kita tidak lagi berjalan bersama teman-teman, semoga kita tetap solid dan selalu bergerak dalam sinergi. Teringat satu kutipan dari Sultan Syahrir,
bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Hari ini membuktikan bahwa saya dan teman-teman calon wisudawan lainnya sudah memenangkan satu bagian dalam perjalanan kita masing-masing, yakni menyelesaikan pendidikan sarjana hukum. Jangan pernah lelah berjuang dan terus belajar, teman-teman. Semoga setelah ini hanya ada kemenangan yang selalu menghampiri kita semua, khususnya dalam meniti karir di bidang hukum. Semoga kita selalu mampu berkontribusi, membasmi kejahatan, dan menegakkan keadilan. Dan semoga kita semua bisa menjadi insan penegak hukum yang paripurna. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah kata dari perwakilan orang tua lulusan. Kepada Ibu Dr. Salma Samputri, MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, dan selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Ibu dosen, dan staf, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan tentunya anak-anak kami yang telah resmi menyandang gelar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili orang tua untuk menyampaikan sepatah kata yang mungkin tidak cukup mewakili rasa di hati kami. Yang pasti pada hari ini ada sebuah getaran, ada sebuah rasa bangga melihat, menyaksikan anak-anak kami bisa menyelesaikan pendidikan pada hari ini. Saya adalah ibu dari 2 anak kembar perempuan atas nama Rizka Apriana, kemudian Rizky Apriani, yang sama-sama memilih bidang kenotariatan sebagai jalan hidup dan ilmunya. Saya hanya sekedar berbicara sedikit, mohon Bapak Dekan dengan Ibu dosen yang terhormat. Anak kami Rizka Apriana S1 hukum di sini dan kemudian melanjut lagi notaris. Saat mereka memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister, dia menyampaikan ke saya dengan satu kalimat yang tegas. Dia mengatakan, "Ibu, saya bisa dan pasti bisa." Sementara anak kami 2 orang kembar. Dan dia nekat untuk 2 orang. Dan tapi sebagai ibu, saya tidak mengecilkan harapan 2 anak saya. Insya Allah dengan gaji yang PNS, insya Allah bisa dan mampu membuktikan pada hari ini bahwa salah satu di antara mereka telah mengikuti Ramadhan walaupun kembarannya masih tertinggal. Tapi insya Allah mungkin minggu depan akan juga menyusul ujian tutup Bapak Ibu. Ya. Nah, karena masih ada mungkin revisi atau seperti apa. Tapi itu adalah bagian daripada luar biasa dari akademik ini. Kemudian, tetapi bagi saya, bagi keduanya adalah sebuah pemenang. Bukan dilihat dari gelarnya, tapi mereka berdua mampu membuktikan kepada kami bahwa ternyata di kampus Universitas Hasanuddin, di kampus merah yang kita banggakan ini, mereka mampu mendidik anak saya menjadi perempuan-perempuan tangguh, menjadi perempuan yang sabar, kemudian menjadi perempuan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Oke.
Sekali lagi, izinan kami, Bapak Dekan Universitas Negeri Makassar. Sorry, mohon maaf sekali lagi. Mungkin terbawa suasana Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dekan Universitas Hasanuddin. Kemudian Bapak Ibu guru besar, dosen-dosen yang hebat dan luar biasa, dan masalah dosen yang luar biasa di sini bukan hanya mengajarkan pasal demi pasal hukum perdata, tapi juga mampu menanamkan nilai ketelitian, integritas, dan tanggung jawab kepada anak-anak kami. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Jadi saya berharap Ananda yang setelah menyelesaikan programnya di kampus ini, artinya melangkahlah ke depan ke dunia nyata. Tapi jejak di depan Bapak Ibu adalah sebuah momen yang mungkin tidak terlupakan, kemudian menjadi kompas dan setia keputusan dan langkah kalian. Akhir kata, selamat buat Ananda semua. Semoga gelar diraih hari ini menjadi pintu berkah dan ilmu yang diperoleh menjadi cahaya bagi masyarakat. Terbanglah setinggi langit, tetaplah berpijak nilai karakter yang kalian bangun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf Ibu, mungkin karena saya terbawa suasana. Jadi mungkin ketahuan bahwa saya juga bagian daripada akademi saya dari UNM. Terima kasih. Ketahuan dari SPD-nya, Bu. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars Fakultas Hukum. Wahai pemuda-pemudi penegak keadilan, kejar cita-citamu, tegakkanlah kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadang, pancangkan panjimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas, walau bumi kan lenyap, bagi nusa dan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Kini tibalah kita pada agenda selanjutnya, yakni sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus pesan untuk para calon wisatawan periode Juli 2025 kepada Bapak Profesor Dr. Hamzalim SH MH MAP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para wakil dekan, hadir wakil dekan perencanaan dan sumber daya, Ibu Profesor Dr. Inkarita Sakarina SHMA, kalau bisa berdiri. Nah ini karena
Saya yakin banyak ibu bapak orang tua lulusan hari ini yang mungkin baru kali ini ke Fakultas Hukum Unhas. Meskipun sudah sekian tahun menitipkan putra-putrinya pada kami. Sehingga banyak yang mungkin tidak mengenal siapa-siapa yang kemudian ikut membantu Bapak Ibu sekalian dalam mendidik putra-putrinya. Gitu. Bersama kita juga hadir yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, SHMH, Pak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Maskun, berhalangan karena sejatinya sudah bergabung tapi karena faktor cuaca yang kemudian tidak memungkinkan pesawatnya dari Kendari, ya kampung halaman beliau, akhirnya telat untuk menghadiri. Semoga tiba dengan selamat. Bersama kita juga hadir Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Bapak Dr. Winer Sitorus, SHLMMA, ya. Bersama Sekretaris Ibu Dr. Marwah, SHMH. Ini banyak pimpinan anak-anak muda semua, tapi ibu bapak yang anaknya wisuda hari ini yang laki-laki, mohon bersabar karena sudah ada yang punya. Bersama kita juga hadir Sekretaris Senat Fakultas Hukum Unhas, Bapak Dr. Karadarudin, SHLM, ya Ketua Senat kita adalah Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH, saat ini lagi berhalangan. Juga bersama kita hadir beberapa pimpinan departemen di Fakultas Hukum Unhas ini. Kalau dulu ada yang sarjana hukum di sini, di zamannya Bapak itu disebut dengan jurusan. Namun dalam perkembangannya, ya jurusan itu untuk monodisiplin diubah menjadi departemen, kemudian diubah menjadi bagian, lalu kemudian sekarang menjadi departemen. Di Fakultas Hukum Unhas saat ini ada 6 departemen. Hadir bersama kita Ketua Departemen Hukum Keperdataan, Ibu Dr. Aulia Rifai, SHMA. Ya. Kemudian hadir Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Ibu Dr. Andi Tenri Fomauri, SHMH. Kemudian bersama kita juga hadir ya Ketua Program Studi di bawah departemen ada program studi meskipun sebenarnya secara hierarki dalam organisasi tata laksana Fakultas Hukum Unhas prodi itu program studi itu tidak langsung di bawah departemen tapi juga langsung ke dekan gitu. Hadir Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Bapak Dr. Ilham Arisaputra SHMKN. Ini anak muda tetapi sudah ada yang punya Bu Bapak. Kemudian Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Profesor Dr. Hasbir Pasarangi SHMH. Kemudian Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Bapak Profesor Dr. Arpin Hamid SHMH. Ya, saya lihat hadir Ibu juga. Ini barangkali di antara semua yang hadir di tempat ini, beliau ini berdua yang paling berbahagia ini. Ya, sudah meluluskan mahasiswanya, meluluskan juga anaknya. Gitu. Kalau Ibu dari MIPA kalau tidak salah ya, Ibu Dr. Nur Haidar Arfin. Nah, tadi putranya beliau ini Nopal ya, dari program studi ilmu hukum. Sudah lihat bapaknya pakai toga, mudah-mudahan bisa menggantikan nanti. Amin. Hadir bersama kita juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SHMSI. Ya. Beliau-beliau inilah yang kemudian paling banyak
berinteraksi dengan putra-putri ibu bapak di dalam proses mereka menjalani studinya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Bersama kita juga hadir guru besar kita, Bapak Profesor Dr. Martin Napang, SH.MH. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Internasional. Dan tentu hadir Pak, siapa tadi ya, beberapa dosen ya. Ada Ibu Suci yang tadi menjadi pembimbing mahasiswa berprestasi. Kemudian bersama kita juga yang sama saya hormati hadir Pak KTU, Ibu Kasubag Akademik dan beberapa tendik yang ikut membantu dalam proses penyelenggaraan yudisium dan ramatama pada hari ini. Bapak Ibu orang tua wisudawan yang sama saya hormati dan sangat muliakan. Anak-anakku dan teman-teman, saya menganggap teman-teman karena ada juga yang wisudawan S3 ya. Yang sama saya hormati dan banggakan. Tentu saya kira kalimat pertama yang harus keluar dari ucapan kita pada hari ini adalah puji syukur yang tidak henti kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin atas curahan nikmat, kasih sayang, rahmat, sehingga hari ini kita bisa hadir bersama di dalam ruangan yang sangat membahagiakan kita semua pada hari ini. Bagi yang beragama Islam, saya ingin mengajak untuk memanjatkan selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang bagi umat Islam diyakini sebagai rahmatan lil alamin, manusia pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi manusia, bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Izinkan saya oleh MC tadi diminta untuk menyampaikan sambutan sekaligus memberi pesan-pesan kepada wisudawan atau lulusan Fakultas Hukum periode Juli 2025 ini. Dari data yang diberikan oleh akademik kepada saya, untuk wisuda periode Juli 2025 ini, kita meluluskan 121 orang dari 5 program studi dari 3 jenjang S1, S2, dan S3, di mana program doktor itu ada 6 orang dengan rata-rata indeks prestasi kumulatifnya nyaris sempurna 3,92. Ini kalau dilihat dari indeks prestasi kumulatif, rata-ratanya lulus cum laude. Yang sedikit bersoal adalah lama studi. Lama studinya masih 4 tahun 1 bulan rata-ratanya, padahal beberapa dari mahasiswa program studi kami sudah berhasil kami luluskan di S3 itu dengan tenggang waktu 2 tahun 1 bulan. Kami berharap dengan kerjasama nanti semuanya kita bisa meluluskan program doktor mahasiswa kita dengan rata-rata lama studi tepat waktu 3 tahun. Kemudian program magister, baik itu magister ilmu hukum maupun magister kenotariatan, periode Juli ini kita meluluskan 36 orang dengan rata-rata indeks prestasi kumulatif 3,87. Ini juga masuk dalam kategori indeks prestasi kumulatif untuk syarat cum laude. Masa studi alhamdulillah sudah lumayan 2 tahun 9 bulan, meskipun beberapa dari mahasiswa program studi S2 kami, baik ilmu hukum maupun notariat, itu kita bisa selesaikan dengan 1 tahun 1 bulan. Kami berharap ke depan, insya Allah masa studi ini yang mestinya tepat waktu 2 tahun, kita bisa selesaikan di bawah 2 tahun. Perbaikan terus kita lakukan, baik dari sisi proses pembelajaran maupun infrastruktur sarana prasarana, dan juga peningkatan kualitas SDM dosen dan tendik. Program sarjana, baik sarjana ilmu hukum maupun sarjana hukum administrasi negara, keduanya hari ini kita meluluskan
79 orang dengan indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,83, juga kategori IPK cum laude. Tantangan kita memang pada masa studi untuk memperpendek masa studi. Tetapi biasanya juga hasil monitoring dan evaluasi kami, kesalahannya bukan sepenuhnya di kami. Bukan mau cuci tangan, tidak. Tetapi terkadang anak-anak kita ini juga yang kemudian mungkin karena ibu bapak juga eh, tidak pernah meminta pertanggungjawaban anak-anaknya setiap semester, seperti apa perkembangan studinya, sehingga dia mengatakan, masih studi masih lama, masih bisa ini 2 tahun, kenapa harus selesai cepat? Akhirnya masa studinya 4 tahun 10 bulan, padahal bisa 3 tahun lebih Bapak. Kenapa ini masa studi penting? Karena data yang ada kalau kita lihat, baik S1, S2, S3, setiap tahun universitas maupun sekolah tinggi yang ada di Indonesia ini meluluskan puluhan ribu alumninya, tidak terkecuali sarjana hukum, magister kenotariatan, dan doktor hukum. Artinya apa? Semakin lama selesai, maka kompetitor semakin banyak. Mestinya saudara hanya bersaing 20.000 orang atau 30.000 orang, karena bertambah lagi 1 tahun, maka lahir lagi puluhan ribu saingan baru. Mestinya saudara tidak usah berkompetisi dengan mereka kalau Anda selesai lebih awal. Maka ke depan saya sudah meminta untuk bagian akademik, semua orang tua mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, ya, Anda tahu mahasiswa S3 orang tuanya masih hidup, atau mungkin istrinya atau suaminya ya, yang diminta nomor teleponnya, sehingga setiap semester rapor dari setiap mahasiswa itu bisa kami kirimkan ke orang tua mahasiswa kami untuk menjadi perhatian kita bersama. Saya kira itu, dan di Fakultas Hukum Unhas ini juga ada 5 program studi seperti yang saya katakan tadi. Alhamdulillah akreditasinya semakin membaik. Program studi S1 Ilmu Hukum dan Hukum Administrasi Negara, ya. Kalau S1 Ilmu Hukum saat ini sudah unggul dan terakreditasi 2 akreditasi internasional, yaitu AUNQA, Asian University Network Quality Assurance, dan PIBA, yang ini adalah lembaga akreditasi yang ada di kota Bonn di Jerman. Apa artinya akreditasi ini? Bahwa ini adalah pengakuan, rekognisi internasional terhadap kita. Anak ibu bapak boleh sekolah di Fakultas Hukum di Tamalan Rea, tetapi pengakuannya bukan hanya di ASEAN, tetapi sudah diakui sampai ke tingkat Eropa, ke level Eropa. Dengan akreditasi itu, kita bisa berbangga dengan mengatakan bahwa lembaga ini sudah mengakreditasi kita dengan mengatakan bahwa sejatinya lulusan program studi ini setara dengan lulusan program studi yang ada di ASEAN dan yang ada di Eropa sana. Begitu juga dengan program studi Hukum Administrasi Negara, juga sudah terakreditasi AUNQA dan PIBA. Gitu. Sekarang dalam proses persiapan untuk konversi ke unggul gitu. Program S2 Ilmu Hukum juga sudah unggul dan sudah terakreditasi juga dengan PIBA. Magister Kenotariatan insya Allah sedikit lagi tinggal tunggu visitasi untuk kemudian kita juga insya Allah ya dimudahkan oleh Tuhan untuk kita dapat unggul. Program S3 kita juga sudah unggul. Dan ibu bapak boleh membuka sekarang QS ranking. Ya, QS ranking by subject Unhas 2025. Fakultas Hukum Unhas alhamdulillah untuk seluruh fakultas hukum yang ada di dunia saat ini kita ada di ranking 463 dunia. Kami lagi berjuang, mudah-mudahan tahun ini bisa masuk ke dalam 400 dan kita target tahun depan insya Allah bisa masuk 300 besar dunia. Insya Allah. Datanya bisa dibuka sekarang. Ibu bapak, orang tua wisudawan, para dosen, para pimpinan, dan para wisudawan atau lulusan yang sama saya hormati.
Dunia hukum kita saat ini tidak baik-baik saja. Nyaris setiap saat kita menonton berita, membaca media sosial, nonton TikTok, ada saja persoalan-persoalan hukum yang kemudian muncul di Republik ini. Rasanya semakin hari semakin ramai. Kejaksaan dengan gebrakannya KPK, kepolisian, tingkat korupsinya semakin besar, triliunan. Jarang lagi kita mendengar ratusan juta, miliar, sekarang ratusan triliun. Apa yang salah dengan bangsa ini? Apa yang salah dengan pendidikan hukum? Saya tadi pagi tiba-tiba membaca sebuah artikel di mana seseorang pakar yang ada di University of Pennsylvania, Amerika, namanya Angela Duckworth. Dia melahirkan sebuah konsep yang dia sebut dengan grit. Apa itu grit? Gabungan antara passion, apa itu passion? Minat atau komitmen mendalam terhadap sesuatu gitu. Jadi grit adalah passion dengan plus ketekunan jangka panjang. Nah, jadi dia mengatakan bahwa grit ini lebih penting daripada IQ, tingkat kecerdasan. Sementara sekolah-sekolah yang ada di negara kita saat ini lebih banyak mementingkan nilai daripada IQ. IQ daripada grade. Sekolah lebih fokus pada nilai. Tapi hidup lebih sering menguji anak-anak kita dan kita semua dengan daya juang. Inilah yang disebut dengan grade. Jadi bukan semangat sesaat, tetapi kemampuan untuk terus jalan bahkan saat tidak ada yang menyemangati. Itu anak-anakku sekalian. Kalau kecerdasan yang membuat orang sukses, tunjukkan kepada saya siapa bupati di Sulawesi Selatan yang selama dia sekolah ranking terus. Atau jangan-jangan tidak ada yang pernah ranking. Tapi siapa yang bilang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur bukan sukses? Kemana orang-orang yang ranking di sekolah itu? Tanda tanya besar. Anak yang punya grit akan tetap bergerak meski gagal 5 kali, 10 kali, bahkan 100 kali sekalipun. Itu yang dibutuhkan dalam hidup. Karena hidup adalah gelombang perjuangan dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Tidak ada hidup tanpa masalah dan semua orang punya masalah. Kita semua lagi berjuang dengan ujian dan tantangan kita masing-masing. Yang dibutuhkan adalah daya juang. Data yang mengejutkan dari Profesor Angelo Duckworth ini di Universitas of Pennsylvania, dia mengatakan bahwa grit adalah prediktor atau faktor atau variabel kesuksesan jangka panjang yang lebih kuat dari IQ, intelektual, intelligence ya, kecerdasan ya, gitu. Bahkan latar belakang sosial ekonomi. Banyak anak orang kaya, banyak anak orang pejabat, tapi kemudian kita lihat berakhir dengan kegagalan. Tidak punya daya juang. Kalau tadi ibu yang mewakili orang tua wisudawan mengatakan bahwa hanya PNS, saya ingin mengatakan bahwa ibu saya tidak pernah bersekolah. Tetapi melahirkan anak-anak yang dikaruniai Tuhan, disayangi Tuhan, sehingga hidupnya bisa lebih baik dari orang tuanya. Saya punya adik 2, hakim, kawin sesama hakim. Yang satu kemudian kerja di Badan Pertanahan. Saya yakin belum pernah ada ketua Mahkamah Agung yang punya anak hakim 4 gitu. Dan tidak mungkin
Kenapa anak orang kaya banyak yang kemudian bersoal di masa depannya, anak pejabat bersoal? Karena mereka dimanja dengan fasilitas semasa orang tuanya lagi menjabat, lagi kaya gitu. Tapi jangankan kekayaan, sungai pun akan kering pada waktunya. Kalau sungai itu tidak dipelihara sumber airnya. Ibu bapak sudah menitipkan anak-anaknya di sini bersekolah. Adalah bagian dari memelihara, bahkan untuk lebih membesarkan apa yang menjadi harapan kita ke depan. Dan faktanya anak-anak yang penuh daya juang bukan yang selalu ranking, tetapi yang selalu tahu cara bangkit dari setiap dia mengalami hambatan dan kegagalan. Otak dan otot prinsip kerjanya kurang lebih sama. Semakin dia diberi beban, maka dia akan semakin terbentuk. Maka anak-anakku sekalian, kawan-kawan yang lulus hari ini, jangan pernah berhenti belajar, karena ketika berhenti belajar, maka otak yang bagaikan pisau itu akan tumpul karena tidak pernah diasah. Kalau kemarin semua bisa duduk di sini karena melewati ujian, ujian yang sesungguhnya yang akan Anda hadapi jauh lebih berat di masyarakat nanti. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan dan hambatan yang di luar dari prediksi Anda yang akan Anda hadapi kelak. Maka grit ini menjadi sesuatu yang penting teman-teman semua pahami. Masalahnya, sekolah jarang melatih ini. Bahkan di Fakultas Hukum Unhas pun kita masih kurang melatih itu. Kenapa? Macam-macam aturan yang datang. Adalah larangan anti bullying, ya kan? Dikira kita membuli, guru di sekolah menjewer muridnya karena nakal, lalu kemudian dilaporkan ke polisi. Apakah perilaku-perilaku yang tidak benar itu kemudian kita harus biarkan atas nama hak asasi manusia dan sebagainya? Ada pergeseran yang sangat tajam dalam konsep mendidik. Kurang cerdas apa lulusan kita hari ini? Semua IPK S1, S2, S3 masuk kategori cum laude. Tapi cukupkah itu? Kalau itu yang menjadi jawaban untuk cukup, maka problem hukum ini semakin hari mestinya semakin selesai. Bukan semakin membesar. Banyak orang cerdas tetapi menyalahgunakan kecerdasannya. Dan itulah yang membawa malapetaka bagi kita semua. Sekolah hanya fokus pada tentang jawaban yang benar. Kecepatan menyelesaikan soal. Nilai ujian. Tetapi tidak pernah mengajarkan bagaimana tetap berusaha saat gagal. Bagaimana bangkit saat ditolak. Dan bagaimana menyelesaikan proyek meski lagi tidak mood. Ini yang penting. Pelajaran bangku sekolah selesai anak-anak sekalian, apalagi yang doktor, gelar akademik tertinggi, maka sekolah selanjutnya adalah di tengah masyarakat. Maka peran orang tua juga sebenarnya sangat penting dalam konsep ini. Gitu. Agak panjang sedikit ini. Teruntuk semua wisudawan, perjuangan yang kurang lebih ya 2 tahun lebih, 3 tahun lebih, 4 tahun lebih, sesuai dengan jenjang masing-masing. Tentu ini bukan perjuangan yang mudah. Selama 4 tahun ini begitu penuh dengan tantangan, begitu penuh dengan rintangan. Namun yakini bahwa semua itu tidak lain adalah sebuah proses supaya Anda semua lebih dewasa dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Supaya membuat Anda semua memahami bahwa tidak mudah untuk menjadi sarjana, tidak mudah untuk menjadi magister, apatah lagi tidak mudah untuk menjadi seorang doktor. Supaya Anda tahu bahwa di keluarga Anda, ya, di kampung Anda sana, di luar sana,
Banyak orang-orang yang Anda sayangi dan cintai, ya, terutama kedua orang tua kalian yang selama ini dengan seluruh tenaga, bahkan hidupnya, memperjuangkan Anda untuk bisa terus belajar, berkuliah. Supaya Anda tahu pula bahwa Anda saat ini adalah manusia-manusia yang ditakdirkan menjadi sarjana, magister, dan doktor yang begitu besar tanggung jawabnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya, saya pesankan, akan hina rasanya apabila ilmu yang Anda dapatkan, pengalaman yang telah Anda alami di fakultas ini, tidak mampu menjadikan Anda bermanfaat bagi sebanyak mungkin manusia di sekitar Anda. Setelah Anda menyelesaikan pendidikan sarjana, magister, dan doktor di alma mater ini, di luar sana tantangan menunggu. Negeri memanggil dan masyarakat menanti dharma bakti dan kebermanfaatan Anda semua. Para wisudawan yang saya cintai dan banggakan, saya doakan jadilah pribadi yang mampu menebar manfaat untuk orang banyak, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Apapun profesi saudara kelak, mendidiklah dimanapun dan di lingkungan manapun saudara berada, karena saudara semua adalah orang-orang terdidik. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Di fakultas kehidupan itulah sesungguhnya beragam tantangan yang harus saudara sikapi dengan penuh kearifan dan kebijakan. Fakultas kehidupan itulah yang akan menguji saudara sejauh mana saudara memiliki integritas, sejauh mana keilmuan saudara bermanfaat, dan sejauh mana diri saudara memberi nilai kepada masyarakat. Hadirlah sebagai sosok yang berintegritas, unggul, dan kolaboratif. Karena dunia hukum kita tidak sedang baik-baik saja. Jangan malah hadir di masyarakat membawa masalah, tapi hadirlah dengan membawa solusi terhadap begitu beragam tantangan dan problem hukum yang ada di dalam masyarakat. Tegakkan keadilan. Jangan biarkan ruang di masyarakat menjadi panggung legalisasi atas rekayasa hukum. Apalagi menjadi bagian dari yang mencoba mempermainkan hukum. Jangan jadikan putusan atau kebijakan atau tindakan Anda nanti menjadi prasasti bahwa keadilan dipaksa tunduk oleh tekanan dan penyimpangan kekuasaan atau terbeli oleh kekayaan mereka yang berduit. Berintegritas dan berkarakterlah sebagai jati diri dari alumni Universitas Hasanuddin. Kami meminta kepada Anda lulusan satu hal yang paling mendasar dalam peradaban hukum kita, yaitu keberanian untuk bersikap adil. Sebab keadilan tanpa keberanian hanya melahirkan kepalsuan. Dan keputusan, kebijakan atau tindakan yang lahir dari ketakutan akan dicatat oleh sejarah, bukan lagi sebagai putusan, kebijakan atau tindakan, melainkan bentuk pengkhianatan saudara. Karena dalam hukum bukan hanya isi pasal yang penting, tetapi jiwa yang menghidupinya, dan jiwa hukum adalah nurani. Tanpa nurani, hukum menjadi tumpul dan kehilangan arah. Maka ketika fakta-fakta diabaikan dan suara hati dibungkam oleh tekanan atau terbeli oleh uang, sesungguhnya bukan hukum yang ditegakkan, melainkan kehendak kuasa dan kehendak uang yang diselundupkan. Kami percaya sejarah tidak pernah tidur. Ia akan mengingat siapa yang menegakkan hukum dengan tegas dan berani, dan siapa membiarkannya tumbang dengan pesanan kepentingan. Di Baharuga Baharudin Lopa ini, anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian menjadi lulusan. Nama ini kita abadikan, karena orang ini sampai hari ini tidak tergantikan di Republik sebagai pendekar hukum yang terbaik yang pernah ada di Republik Indonesia. Dan itu lahir dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jangan pernah biarkan nama Anda tercatat sebagai bagian dari tragedi hukum di negeri ini.
Jadilah cahaya di tengah kabut gelap penegakan hukum. Karena satu putusan, kebijakan atau tindakan yang adil bisa menyelamatkan wajah hukum satu bangsa kita. Jangan takut gagal jika di usia 20 sampai 25 tahun kalian merasa gagal. Ingat, Jokowi di usia 25 tahun masih menjadi tukang kuseng di usaha pamannya di Solo. Bill Gates di usia 25 tahun baru saja drop out dari kampusnya. Obama di usia 25 tahun hanya menjadi penggerak organisasi masyarakat di gereja. Jack Ma di usia 25 tahun baru menjadi seorang guru bahasa Inggris. Artinya apa? Anak-anakku sekalian, bahwasanya di usia 20 sampai dengan 25 tahun ini tidak ada seorang pun yang mapan kecuali memang dia terlahir dari keluarga yang kaya raya. Intinya, di usia seperti ini kita akan dihajar habis-habisan pada mental dan fisik kita oleh setiap proses yang akan kita jalani menuju kepada kesuksesan. Maka grit tadi kembali saya ingatkan menjadi sesuatu yang penting. Terakhir, tetaplah untuk menjadi orang baik yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kebaikannya diteladani, dan kelak kematiannya akan ditangisi banyak orang. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita untuk memudahkan dalam menjalani setiap peran yang kita mainkan. Dan kepada orang tua wisudawan, atas nama pimpinan di fakultas ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama ibu bapak sekalian menitipkan putra-putrinya pada kami, ada hal-hal yang kurang berkenan yang dialami oleh putra-putri ibu bapak sekalian. Saya orang yang paling bertanggung jawab. Dan untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kepercayaannya telah menitipkan putra-putrinya untuk kemudian dididik di fakultas tercinta ini. Kita semua saat ini adalah keluarga besar di mana anak ibu bapak sekalian terlahir kembali dari alma mater Fakultas Hukum Unhas, yang kata orang alma mater juga itu artinya adalah ibu kandung yang mencuri ilmu pengetahuan. Berarti ibu melahirkan secara biologis, alma mater ini melahirkan putri-putrinya sebagai anak-anak yang terdidik, insya Allah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan membimbing kita. Pantun penutup segenggam berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Dekan atas sambutan dan pesan yang telah diberikan. Sebagai penutup acara ramah tamah ini, selanjutnya kita akan menikmati sesi hiburan yang akan ditampilkan oleh salah satu wisudawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yakni Saudari Alika Fadia Rahman. Kepada saudari kami persilakan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh guru besar dan dosen-dosen yang membimbing saya selama saya melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya persembahkan lagu ini untuk kita semua dan terkhusus kepada ibu saya. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini.
Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku untukmu, Mama. Ku pernah berpikir tentang hidupku tanpa dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Sama-sama. Bila habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku untukmu, Mama. Dan telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku untukmu, ayah. Untukmu hidup dan matiku. Bila bisa sampai waktu terhenti, walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku untukmu, Mama. Jadi habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku mu, ayah. Terima kasih. Terima kasih untuk Prof. dan seluruh dosen-dosen yang telah membina dan saya selama saya melaksanakan studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara ramah tamah dan penggelaran wisuda Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode Juli 2025. Kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk melakukan sesi dokumentasi bersama. Demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin, teman-teman wisudawan boleh merapat ke tengah. Juga boleh merapat ke tengah. Yuk orang tua wisudawan, kita foto bersama. Ya, teman-teman wisudawan, mari bergabung merapat ke tengah. Ya, begitupun orang tua wisudawan, izin silakan merapat ke tengah.
Oke, bersiap. Satu, ditahan dulu. Satu, dua, tiga, ditahan dulu. Tahan dulu. Satu, dua, tiga. Ditahan dulu. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, boleh semangatnya. Satu, dua, tiga, ditahan dulu. Saya ambil semua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali. Iya, siap. Terima kasih.